Halo? Rusli, bisa dengar suara saya? Suara kamu nggak ada, Rus. Itunya mikrofonnya mati. Coba yang lainnya tes mikrofon, barangkali ada gangguan di jaringan saya. Cek. Ada Pak, Oke? ada Pak. Aman. Oke, di sini yang masih menemukan kendala untuk di SQL siapa saja? Yang masih menemukan kendala di SQL siapa saja? Saya Pak. Ya, gimana kendalanya apa? Pas pengen di itu Pak, apa namanya? Pengen di action, keluar error kode 1640. 10 1040 10 ya 1040 kayak Pak. 1040 itu eh, biasanya itu dia terlalu banyak koneksi, bro. Biasanya ya, jadi koneksi yang masuk itu terlalu banyak. Coba dirimu tampilkan, coba. Terus tampilkan screen. Saya pakai HP Pak. Sebentar. Ya, siapkan. Yang udah siap laptopnya siapa di sini? Selain Rusli. Rizky, Saputra, Abdurrahman mungkin? Anissa? Faras? Rizky, ada kendala nggak, Ki? Ki, ada kendala nggak? Boleh di-share screen, Ki? Boleh di-share screen? Siapa yang mau mencoba di-share screen? Boleh bersama-sama kita belajar, karena ini sudah mau habis ya mata kuliahnya nih, pertemuannya. Jadi saya harus mengecek keseluruhan ya untuk capaian pembelajaran. Siapa yang sudah melakukan pembelajaran dari modul yang sudah saya kirim gitu ya. Coba Alif. Alif. Iya Pak. Udah siap device-nya, Alif? Belum Pak, baru nyalain. Oke. Coba Alif. Anissa? Belum Pak, belum nyalain, bentar. Oke, silahkan nyalakan dulu. Yang belum nyalakan, nyalakan. Mana Rusli udah beres? Udah Pak, saya mau pindah ke laptop dulu Pak ya. Oke, Biar siap. bisa share screen. Oke. Gimana, Ki? Udah bisa? Kak, gimana, Kak? Bisa, Kak? Ini Pak, belum Pak. Oke. Udah install tapi. Udah install. Boleh di-share screen, Kak? Bentar ya Pak. Oke.
Boleh di-share screen, Pak? Ya, boleh harus. Ya, harus coba. Itu kamu kurang titik koma, Rus. Jadinya error. Coba sebentar. Oh, oke. Coba kamu bikin koneksi baru coba, Rus. Sorry, kamu database-nya pakai apa? MySQL-nya XAMPP atau SQL yang diinstal sesuai dengan modul? Terus, aktifin aja mikrofonnya biar sambil bicara, Rus. Geser aja yang apa itu Meet itunya tuh yang screen-nya, Meet google.com-nya kamu geser ke atas, jangan stop sharing. Pinggirnya aja, pinggirnya. Di-hide boleh deh, di-hide boleh. Nah, kemudian kamu balik ke Google-nya, ke Google Classroom. Nah, itu logo mikrofonnya kamu aktifkan. Nah, coba kamu bicara. Tes. Masuk, Oke. Pak. Oke. Coba kamu sekarang coba itu keluar dari situ, bikin koneksi baru. Ini hapus, Pak, berarti? Ya, hapus saja, nggak apa. Oke. Oke, new connection. Ya, kamu bikin namanya. Nama koneksinya boleh. Ya, kamu akses password-nya. Itu password database ya, bukan laptop ya. Iya, Pak, udah, Pak, benar. Oke. Kemarin kan yang bikin tuh yang awal. Ya, oke. Yang di mana community. Iya, oke. Kemudian test connection. Successful, oke, sip. Terus, Pak? Tinggal oke. Set oke. Ya, kemudian kamu masuk ke situ, klik. Nah, itu dihapus dulu. Semua, Pak? Ya, kamu create database baru aja. Apa bebas, buat ngetes saja. Ya, boleh gitu aja. Gini. Ya. Nah, itu sudah tidak error. Nah, itu berarti apa, Pak? Masalahnya apa, Pak? Create berhasil, itu tanda plus, tanda centang hijau. Nah, cara melihatnya, kamu ke ini, balik lagi ke Workbench. Nah, ini kan di sebelah kiri kan ada skema tuh. Nah, skema itu apa namanya belum keluar kan? Iya. Kursor saya ada nggak? Nggak ada, Pak. Oke, gini deh. Nah, ini balik lagi. Ini kan ada skema. Kamu kan sudah buat database baru, cuman kan belum keluar ya di skema yang di atas nih. Nah, caranya adalah ini kamu ada logo di bawah tools. Di bawah tools kan ada itu di. Nah, coba bawahnya. Nah, itu kan ada reconnect. Kamu klik. Nah, itu muncul kan database barunya sebelah kiri. Iya, Pak. Nah, itu muncul. Nah, itu bisa berarti sudah berhasil. Oh. Ya. Berarti kalau kemarin kode 1064 itu apa, Pak?
1064 itu biasanya komen kamu terlalu banyak tapi memang dia sudah salah gitu. Tapi kamu paksakan yang pertama itu. Yang kedua, atau dari koneksi kamu yang koneknya terlalu banyak tapi dia salah koneksi. Bisa ya. Jadi ada beberapa banyak kemungkinan. Nah, salah satu caranya itu. Nah, coba kamu buka SQL-nya via ini. Via terminal, jangan Workbench. Jangan pakai Workbench, pakai ini, pakai CMD, ya. Sip. Udah, Pak. Nah, kamu show database. Create database. Show. Oh, Tampilkan. Ayo, gimana? Tampilkan. taruh. Nggak mau, Pak. Hah? So, database. Ya. Nggak keluar, Pak. Yang benar dong sintaksnya. Nggak apa-apa sambil belajar. Ini saya sambil nyatet ya. Jadi saya akan catat orang-orang yang berani menampilkan pembelajarannya, menjadikan sebuah pembelajaran buat kita semua, dan untuk yang berani menampilkan itu akan mendapatkan sebuah tambahan dari saya ya, karena sudah berusaha gitu. Oh, gini, Pak. Error 1064, Pak. Sama, Pak. Coba kamu sambil buka modulnya. Enggak, modul yang ada di Classroom. Oke. Enak ya? Oke, ke itu. Nah, itu modul kamu buka. Nah, ke bawah. Terlalu banyak. Kamu buka aja, buka dengan Google Dokumen biar nggak bingung. Ah, ya. Nah, itu yang database-nya, yang di tab database kamu close aja. Nah, itu. Ya, ini koneksinya nggak apa-apa. Iya, koneksinya, Pak. Ya, tunggu aja nggak apa-apa. Kebuka nggak? Nggak apa, Oh, muter itu doang. kamu reload lagi coba. Kamu reload. Kamu pencet F5. Nah, boleh. Oh, F5-nya itu ya? Ya udah reload aja, reload. Nah, itu. Tungguin. Nggak bisa, Pak. Kalau enggak, ke Classroom aja lagi, ke Classroom. Ya, boleh. Ke Classroom. Kemudian cari Classwork. Apa, Pak? Masuk dulu database programming, ya. Kemudian kamu ke Classwork. Ke tugas kelas. Ah, ya. Kamu cari ke itu, course material. Ya, kamu klik di situ. Nah, itu ada drive-nya. Nah, itu kan. Cari ke modul, pindah ke modul. Ah, oke. Buka modulnya. Nah, coba kamu buka dari sini. Nah, yaudah nggak apa-apa. Ke bawah. Pelan-pelan. Sebentar, Pak. Ya, sebentar. Nah, kamu ke atas dulu, ke daftar isi aja dulu. Ke bagian daftar isi. Nah, dari daftar isi, kamu klik menunya itu, yang di bagian ke bawah dulu, ke bawah dikit. Ke bawah. SQL. Chapter 4. Ini, Pak. Diklik. Ya, diklik. Nggak bisa, Bisa Pak. nggak? Jatuhnya ngopi. Oh, ya udah ke chapter 4 tuh halaman 18. 18, oke. Sorry, ke DDL. Chapter 5. DDL chapter 5 yang 22, halaman 22. Ya, halaman 22. Ya. Hmm. Ini, Pak. Nah, ya. Nah, di situ ada perintah untuk menampilkan database. Coba kamu ketikkannya sama di dalam komen tadi.
Kamu geser aja dulu ke bawah biar kelihatan itunya kanan kiri nggak apa-apa. Nah, gitu. Oh, bisa Pak? Enter. Nah, bisa kan? Bisa. Keluar. Nah, sekarang Keluar. kamu coba gunakan database-nya. Mana sih tadi? Itu SQL Workbench-nya tutup aja, biar nggak berat. SQL Workbench-nya tutup aja, biar nggak berat. Nah, kamu coba akses. Use database name gitu Pak. Ya, ya itu dicoba diperhatikan cara mengakses database. Nah, bagi dua gitu nggak apa bagus. Ya, coba. Oh, ke atas terlalu bawah, ke atas dikit. Terus, up. Oke, coba kamu use database kamu yang tadi yang berhasil dibuat itu ke Exer. Exer apa itu? Rusli ya? Nah, Ini Pak. coba dicoba aja. Kamu akses database kamu yang sudah dibuat. Coba ada yang bisa bantu nggak nih? Mungkin Alif sama Anissa, coba tolong dibantu Rusli itu gimana cara akses database. Kagak pakai name terus Nah, terus sudah dibantu terus katanya nggak pakai name. langsung itunya terus nama yang di situnya terus Terus, halo? Wah, Rusli terputus nih kayaknya nih. Halo Rus? Oh iya, coba Faras kamu praktekkan. Kamu share laptop saya screen. error Pak. Oh error, Laptop saya masih error. errornya kenapa? Laptopnya Pak yang error, nggak di Oh, black screen tapi udah dicoba kontrol alt delete nggak mau muncul. oh begitu. Jaringan saya jelek maaf Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu sambil ngikutin aja ya. Saya coba Anissa, bisa Oke kamu Pak. share screen? Makasih banyak Pak. Bentar Pak, laptop saya lagi error, masih loading. Oke, Alif. Ya, Alif keluar. Siapa yang berani lagi? Oh, ini Alif bergabung. Alif? Alif, kamu berani untuk mendemokan modul yang sudah dikerjakan? Siapa lagi nih? Alif, halo? Rusli tadi jaringan ya, masih jaringan ya. Nanti kamu tinggal ngikutin. Siapa yang bisa atau yang mau lagi mencoba kayak Rusli? Rizky? Abdurrahman? Anissa, kamu udah ini, udah bisa belum laptopnya? Bentar Pak, bentar. Lagi Oke, buka bentar. kelas dulu. Nggak apa-apa. Maksudnya biar teman-teman yang lainnya bisa sama-sama belajar sama kamu ya. Bentar. Faras, kamu kalau bisa laptopnya kalau misalkan masih rusak, coba pinjam dulu ke teman Faras, karena nanti kamu pun juga harus mencoba. Baik Pak. Gimana Anissa udah? Ini Pak, bentar. Hah? Agak lemot laptopnya emang Pak. Gimana? Laptopnya agak lemot, bentar. Oh gitu. Lo cuma buka MySQL doang kok. Masa berat? 2 giga kali Pak.
Oh, nggak percaya saya 2 giga mah. Udah jarang sih biasanya yang 2 giga mah. Tapi 2 giga pun juga sebenarnya kalau cuman hanya buka Command Prompt ya? Heeh, apa, CMD lah ya, CMD di Windows nggak berat saya rasa kok. Ya Pak, udah Pak, bentar. Ya. Nah, ini cepet ah, tuh liatin, set. Ayo, Loading ya. mainkan. Ya, coba sambil dibahas, Anissa, kamu coba jelaskan ke teman-teman kamu bagaimana cara membuat database. Kemudian praktikan yang ada di chapter 5 ya. Yang ada chapter 5 kamu praktikan semua, Nisa. Chapter 5 mana Pak? Ya, ini chapter 5 DDL. DDL itu chapter 5 bener di atas. Mana ini Pak? Ya, itu chapter 5 itu. Ya, dari bagaimana cara membuat database, kemudian melihat database, mengkoneksikan atau mengakses database, kamu praktikan biar teman-teman yang lain bisa mengikuti. Mudah-mudahan setelah ini mereka bisa mengejar ketertinggalan ya, mengirimkan tugasnya gitu. Jadi kalau sudah paham, enak gitu ya. Cok, silahkan Anissa kamu praktikan. Kamu mulai buat database baru, boleh. Sambil berbicara ya, jadi teman-teman tahu apa yang kamu lakukan. Jadi nggak cuma hanya ngetik aja gitu ya. Saya mendengarkan. Jadi saya sekarang jadi mahasiswa sekarang. Ya Pak, nggak bisa Pak, sampai jelasin Pak. Ya nggak apa-apa, belajar. Ya Pak, nggak bisa Pak, kalau saya jelasin Pak. Oke, kamu yang ngetik, saya yang sambil jelasin lah ya. Nah, jadi perintah create itu adalah perintah yang digunakan untuk membuat suatu database baru. Nah, kemudian kita akan coba melihat database apa aja sih yang tersedia di dalam MySQL server ini. Nah, boleh sambil dipraktekkan. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah show database, yaitu kita akan melihat ya, banyaknya database yang sudah kita buat ataupun yang sudah tersedia di dalam MySQL itu sendiri ya. Nah, kemudian boleh sekarang coba kamu buat suatu tabel ya. Ya, ayo. Anissa ya. Coba gimana? Buat sebuah tabel. Ayo Nis, buat Nis. Bentar Pak. Ya, boleh. Saya pandu boleh ya. Create table product Nis. Ya. Jangan dulu ditutup Nis, diisi dulu fieldnya. Oke, enter. Sip. Diisi apa namanya?
Sebentar. Boleh ID? Ya, kamu kasih tipe datanya varchar. Oke, dikasih size-nya berapa ID? 20 aja cukup. Oke. Kemudian dia tidak boleh bernilai kosong. Oke, kemudian dia sebagai primary key. Oke, field kedua. Kamu kasih name. Oke, diisi sebagai tipe datanya varchar aja boleh, varchar. Kemudian dikasih 100. Oke, kemudian dia tidak boleh bernilai kosong. Oke. Oh, itunya ya, kamu itu apa pakai semadah. Pantesan. Keluar semua tuh. Itu harus dinonaktifkan dulu. Ya, Biar Pak. nggak berat pada saat startup-nya, kamu nanti disable-nya diatur aja di task manager. Ya, bentar, Pak. Ya, jadi supaya lebih powerful. Oke, lanjut. Deskripsi, field selanjutnya deskripsi. Description. Oke. Kasih tipe datanya teks. Kemudian selanjutnya, field selanjutnya. Kasih price. Dia tipe datanya integer. Unsigned. Oke. Kemudian kita coba not null, not null. Enggak. Kasih ini. Kasih default. Kasih default, nilainya defaultnya 0. Iya, semadafnya. Oke, selanjutnya setelah price, quantity. Oke, kuantitinya boleh dikasih berapa ya? Kuantitinya dikasih tipe data integer sama unsigned, kemudian defaultnya 0. Oke, kemudian kamu bikin create add. Oke, create add itu dikasih timestamp. Yap. Oke, pakai waktu sekarang berarti current. Jangan on update. Timestamp. Jangan dulu, jangan timestamp. Itu apa namanya dikasih not null dulu sayang. Kasih not null, not null. Ya, jadi dia nggak boleh kosong. Bentar. Apalagi ya? Bentar, saya lagi ngeraba dulu nih. Oh, kasih nilai default. Ya, kasih nilai default baru current. Ya, jadi dia biar kasih waktu yang sekarang. Tapi dia nggak boleh kosong. Ya, boleh. Kemudian kamu simpan. Ya. Error, Pak. Oke, error not null default timestamp. Sebentar. Cek manual password. Create add. Itunya tipe datanya kamu belum itu. Mencet atas saja, panah atas lagi, panah atas. Nah, mulai dari create. Ya.
Oke, panah atas lagi. Oke. 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 Nah, itunya dihapus dulu. Create add, kasih dulu tipe datanya timestamp. Hapus dulu, not dulu hapus. Nah, itu kasih timestamp. Oke, baru dikasih not null. Oke, defaultnya kasih nilai current timestamp. Ya, boleh coba. Oke, berhasil kan? Sekarang kamu tampilkan tabelnya. Oke, sekarang kamu tampilkan deskripsi dari tabelnya. Oke, no sip. Oke, sekarang kamu tampilkan data dari belum ada datanya ya. Oke, sekarang kamu insert satu buah data aja, boleh. Oke. Oke. Pakai kurung buka, oke. Sip. Isi insert dari ID. Oke, terus yang di insertnya ID, name, price, sama quantity. Oke, quantity. Ya. Oke, kemudian kemudian diisi value. Ya, diisinya berarti ID-nya kasih aja ID ini. I 00, kosongnya 3 kali. I besar nggak apa-apa, kan sebagai kode ID. I besar, 00, 3 kali, 1. Oke, kemudian tutup stringnya, isi lagi field yang lain, name-nya boleh kita kasih apa? Bentar, ini deh, teh botol. Ya, itu oke. Kemudian isi price-nya 12.000. ya boleh 12.000. Sorry, kalau integer nggak bisa pakai string. Ya, sip. Oke. Kemudian boleh isi lagi kuantitinya berapa banyak. Oke. Kemudian tutup. Kemudian koma, kasih lagi, kita isi lagi 3 field. Ya, enter. Isi lagi 1002. Pakai values lagi nggak, Pak? Nggak usah, Langsung aja. langsung. Ya, boleh kasih teh Sisri. Ya. Kemudian boleh diisi 12.000 nih. mahal banget ya teh Sisri 12.000 ya. Luar biasa. Oke, boleh kasih jumlah isinya ada berapa banyak. Oke, satu data lagi. Teh Sisri, teh botol, apa ya? Teh kotak, Teh Pak. pucuk. Ya, teh pucuk boleh, teh kotak boleh. Harganya kasih 11. ya.
Oke. Tutup, langsung eksekusi. Oke. Sip, kamu tampilkan isi tabelnya. Oke, sudah keisi ya. Sudah keisi datanya. Sekarang kita akan coba modify dulu ya. Kita akan coba praktekkan modify. Anissa dimodify pakai alter ya. Kita main alter sekarang. Coba kamu sekarang alter rubah tipe datanya si ini. Sorry, ke atas dulu, scroll ke atas. Scroll dulu ke atas. Oke, coba kamu itu untuk ID. Ya, untuk ID-nya kamu rubah tipe datanya, size-nya menjadi 30. Ya, langsung eksekusi. Ya, pakai alter. Ya. Ini bukan, Pak. Ya, coba kamu jalankan dulu aja. Oke, kamu coba cek describe. Oke ya. Nah, ini teman-teman saya kasih notif ya. Jadi di dalam MySQL itu sebenarnya dia tidak sifatnya tidak cache sensitif ya. Jadi kalaupun misalnya urutan ketika alter tabel kan biasanya kalau misalkan di dalam modul saya buatkan sesuai dengan standar. Ya, jadi alter table, kemudian table name ya, kemudian baru kita modify ya. Modify kita panggil kolomnya ya, kolom apa misalkan langsung saja sebenarnya nggak usah pakai kolom, nggak apa-apa Nisa, langsung jadi alter tabel, kemudian tabel name-nya, modify, baru kemudian kasih saja langsung ID ya. Jadi dia langsung tahu ya, jadi modify si ID gitu ya. Modify si ID-nya, kemudian kamu ganti langsung tipe datanya sesuai dengan apa yang diinstruksikan, baru nanti diikuti dengan tipe data ataupun misalkan ada not null, baru not null dan juga primary key dan lain sebagainya gitu ya, tinggal diikuti saja. Tapi dengan apa? Dengan melihat gitu ya, dengan melihat updatean tadi gitu ya. Jadi di situ ada not null di belakang, kemudian primary-nya karena dia sudah keset ya. Jadi dia tidak akan merubah ya. Gitu. Jadi MySQL ini dia sifatnya juga tidak sensitif ya. Jadi bisa menggunakan huruf besar, bisa menggunakan huruf kecil, komennya mau dibalik-balik gitu ya, nggak masalah. Oke, sekarang kita langsung praktekkan saja ya sama Anissa. Anissa coba kamu praktekkan yang kita masuk chapter 6 yaitu Data Manipulation Language DML ya. Ke bawah. Yang mana, Pak? Terus di bawah, di bawah.
Sip. Nah, jadi sekarang kita akan coba masuk ke dalam data, nggak apa-apa Anissa, jangan ditutup screen-nya, nanti biar kamu yang praktekkan. Kita akan masuk ke dalam DML ya. Jadi DML ini merupakan suatu bahasa query dari SQL yang dimana kita bisa melakukan pengolahan data ya. Kalau misalkan yang DDL itu kan kita hanya mendefinisikan aja ya. Jadi intinya kita mendefinisikan sebuah SQL, baik itu dari create gitu kan, create, kemudian use, deskripsi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita akan melakukan pengolahan data ya, baik misalkan mengupdate, mendelete gitu ya, mendelete sebuah data, itu kita masuknya ranahnya dalam kondisi manipulasi ya. Jadi kita memanipulasi data. Nah, di manipulasi data ini banyak beberapa perintah ya, di antaranya ada perintah select yang sudah dipraktikkan sebelumnya, kemudian ada update, kemudian ada juga delete. Nah, ini berfungsi, tiga fungsi ini sebenarnya yang saat ini sedang kita atau yang teman-teman sering lakukan ya, seperti contoh misalnya ketika teman-teman chattingan menggunakan aplikasi WhatsApp ya, pertama ada misalnya teman-teman melakukan chatting ya, misalkan hello, kemudian teman yang satunya lagi membalas apa, nah itu merupakan suatu bentuk update dari database yang nanti si hello dan apa ini disimpan di dalam database ya. Kemudian ada query misalkan untuk mendelete, yaitu di dalam WhatsApp kan sudah ada ya, kita bisa menghapus pesan yang sudah kita kirim misalkan untuk diri kita sendiri atau untuk orang banyak. Nah, itu sebenarnya perintah delete juga dari si SQL ya. Kalau misalkan dia menggunakan SQL atau dia ketika menggunakan NoSQL berarti seperti anggap ya MongoDB dan lain sebagainya juga hampir sama ya. Perintahnya pasti ada yang namanya select, update dan juga delete, tapi beda konotasinya saja antara NoSQL dan SQL. Oke, tadi di dalam buka komennya Anissa. Oke, ke atas di scroll aja. Di scroll aja, di scroll, jangan kasih komen, ke atas. Kursornya di ke atasin. Oke, terus up, oke, up. Nah, di sini kan Anissa sudah mempraktekkan mengisi sebuah data ya, yang dimana kita bisa langsung sekaligus mengisi banyak record ya. Jadi bisa lebih dari 2 lah intinya seperti itu. Ini merupakan bentuk dari alternatif. Kalau misalnya kalian langsung mengeksekusi dalam satu kolom atau dalam satu row, misalnya di sini bisa saja ya langsung insert into tabel name, kemudian dipilih ya kolomnya, dipilih dulu, kemudian baru bisa value, baru diisi value-nya. Jadi kita bisa isi satu data ya. Cukup kan kalau yang sebelumnya teman-teman mengisikan satu kali data ya. Jadi insert itu value, kemudian simpan, insert lagi into value gitu ya. Nah, sekarang kita tahu nih ternyata SQL bisa langsung borongan gitu ya, mengisi datanya gitu ya. Nah, terlebih kita sudah mengisi datanya ya, sekarang kita coba kamu praktekkan perintah select Anissa. Jadi kamu tampilkan seluruh tabel yang ada di dalam database produk. Ya, kamu tampilkan Anissa, tampilkan seluruh tabel ya. Berikut isinya yang ada di dalam tabel produk. Pakai query select. Gimana Pak ketika Pak? Pakai select biasa. Select. Nah, biasa menampilkan biasa select bintang form. Ya. Produk. Nah, kalau kita menggunakan perintah select ya, select bintang form produk, itu kita pun juga bisa menampilkan tapi keseluruhan data nih ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisinya datanya ini jutaan ya, jutaan data record karena udah bertahun-tahun dipakai dan penggunaannya hampir setiap detik itu dia selalu ada record tambah. Contohnya gini deh. Contohnya yang misalkan
data ini merupakan data transaksi di sebuah platform, misalkan ya, saya sebut maaf ya, platform Gojek misalnya. Dia kan setiap harinya ada transaksi yang masuk ya. Kita kategorikan lebih mengerucut misalkan transaksi GoFood lah ya. Nah, setiap hari dia akan ada transaksi tuh di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan data dengan select bintang form misalkan GoFood-nya, misalkan order gitu ya, dengan jutaan banyak, nanti itu mengakibatkan si aplikasi itu akan sangat berat. Karena dia akan meload sejumlah data yang memang datanya itu sangat banyak gitu ya. Nah, ini contoh select bintang form ini itu merupakan contoh ataupun sintaks paling sederhana dalam kita menampilkan sebuah data tapi secara utuh keseluruhan di dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ingin menselect gitu ya, kita ingin menampilkan saja kita ingin menampilkan misalnya contoh hanya name-nya saja boleh dipraktekkan Anissa, boleh select gitu ya. Kita seleksi dulu ya. Select, kemudian kita apa yang diselect? Kita melakukan select semua data. Misalkan kita dari ID spasi select gitu ya, select ID. Kemudian koma name gitu ya. Kemudian name, kemudian apa ini? Price ya. Price boleh. Gitu ya. Price kemudian quantity. Nah, dari sini kan kita sedang berusaha untuk mencari ya, mencari atau menseleksi gitu ya. Kalau dalam Excel tuh kalian sudah ngeblok gitu ya. Kalau di Excel tuh kalian sudah ngeblok dari kolom ID, name gitu ya, kemudian dilompat ke price dan quantity. Nah, yang kita cari adalah atau kita boleh select aja langsung dikasih from tabelnya, tabel name. Oke, eksekusi. Nah, di sini akan mulai terlihat nih ya, perbedaannya mulai berkurang. Jadi, kita bisa melakukan select ini pemilihan ya, berapa banyak yang kita perlukan gitu ya. Jadi kita boleh men-select atau kita boleh juga praktekkan ya, praktekkan misalnya menggunakan where ya. Kita bisa menggunakan where. Jadi where itu tujuannya di mana nih kita akan melakukan apa gitu ya. Jadi ini si where ini kita bisa padukan gitu ya. Jadi si where ini merupakan bentuk dari clause ya. Jadi si clause dalam SQL gitu ya. Jadi where ini bisa melakukan seleksi gitu ya pada suatu record gitu ya, pada suatu record dengan cara melakukan pencarian data terlebih dahulu yang sesuai dengan syarat ataupun kriteria pada suatu kondisi ya. Yang kondisinya sudah kita set gitu ya untuk apa yang ditampilkannya gitu ya. Nah, misalnya boleh kamu tampilkan misalkan kita tampilkan name teh botol deh, name teh botol. Jadi kita pengen tahu nih si teh botol ini dalam data gitu seolah-olah ada berapa banyak gitu ya. Coba tampilkan Anissa, tampilkan data teh botolnya saja. Select, boleh. Sebutkan kolomnya, berarti kolom name, select name, gitu ya. Kemudian from, ya, from table name. Oke. Kita di sini pakai clause where ya. Jadi tambahin where. Ya. Nah, where-nya ini ditambahkan dengan kondisi. Kondisi apa yang mau kita cari? Nah, kondisi misalkan nama yang teh botol ya. Berarti kamu bisa kasih spasi name sama dengan kasih string teh botol. Ya, kemudian eksekusi. Apa tuh? Error syntax check manual. Oke. Oh, stringnya.
Coba sebentar, stringnya string foto, kok dia keluarnya double string ya dia? Coba lagi, coba. Select. Oke. Oh, sorry, kasih bintang di paling kiri, paling kiri. Select bintang. Sorry ya. Select bintang dulu, kita kasih select bintang. Ya, bintang table name. Kemudian where. Ya. Kemudian kasih name sama dengan teh botol. Sebentar, cek corresponding version. Oh, server version for right syntax to use name where name. Oke, kita mencari berdasarkan ID aja. Berarti dia nggak bisa double name karena version. Oke, select bintang, gitu ya. Boleh deh. Select bintang. Oke. Select bintang from table name. Table name. Table name itu product, sorry. Product. Where ID sama dengan atau minus itu? Sama dengan, Pak. Oh, sama dengan. Oke. Sama dengan I kasih string ya. I 003. Ya. Tuh. Kemudian kasih eksekusi. Siap. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita bisa nih ya. Kita bisa melakukan apa namanya? Query ya, melakukan query dengan kriteria atau dengan kondisi tertentu yang persyaratannya sudah kita tentukan. Misalnya dengan ribuan data, anggap ya ini data penjualan ya. Nah, dengan ribuan data, tapi kita pengen nih, karena kan nanti pada aktualnya ketika misalkan teman-teman membuat sebuah database, pasti kan nanti aktual itu ada yang pakai kode-kode unik tertentu ya untuk mengidentifikasi ini tuh bagian ini bagian ini gitu ya. Nah, sekarang gini deh. Sekarang kamu coba bikin tambah data, bukan tambah data, tambah kolom. Tambah kolom. Anissa, tolong tambahkan kolom. Bikin kolom baru atau ditambahkan pakai alter. Iya. Kamu bikin kolom baru namanya kategori. Ya. Kategori. Oke, kasih tipe datanya enum. Enum. Ya. Jadi tipe data enum ini tipe data yang kita set. Jadi misalkan gini. Dia biasanya berupa buat pemilihan kondisi ya. Tipe data enum itu misalkan kayak contoh teman-teman ngeset kalau laki-laki itu kodenya 1 gitu ya, kalau perempuan kodenya 2. Nah, itu dia biasanya menggunakan tipe data enum. Jadi nanti buat validasinya lebih mudah gitu ya. Oke, kasih enum, kemudian diisi datanya, value-nya berarti langsung saja kasih kurung tutup kurung buka. Oke, diisi kasih string ya, makanan. String dulu, string makanan. String, oke. Makanan. Tutup stringnya, oke. Kemudian koma. Ah, string lagi minuman. Ya. Koma. String lagi misalnya apa ini? Peralatan dapur gitu ya. Atau peralatan masak lah boleh. Atau bumbu dapur gitu, bumbu dapur. Gitu ya. Bumbu dapur gitu ya. Nah, kemudian kita pengen si kategorinya ini setelah nama, berarti after name. Ya, oke, eksekusi. Nggak ditutup kurung, Pak.
Mana tutup? Oh iya, tutup kurung dulu. Itu tutup kurungnya yang setelah itu, setelah bumbu dapur, baru after name. Ya, oke. After name, langsung eksekusi Anissa. Apa tuh? You have error in single syntax, cek manual version. Makanan, minuman, bumbu dapur. After name. Oh, after name-nya ini. Oke, coba kamu lakukan sekali lagi, Anissa. Coba dipencet panah atas saja lagi dari alter. Sorry, itu kamu lupa tabelnya itu. Alter tabel. Jangan lupa ya, kalau perintah alter itu pasti diiringi dengan tabel. Enggak, alter tabel aja biasa. Nggak usah dipanggil tabelnya. Oke. Alter tabel berarti, ya, alter tabel berarti di sini panggil tabelnya berarti produk Anissa. Alter tabel produk. Kemudian karena kita ingin menambahkan field, kamu lupa menambahkan add. Ya, jadi hapus dulu. Hapus dulu dari enumnya biar enak, biar rapi. Hapus. Oke, terus hapus. Nah, kamu bikin add. Di enter boleh, enter. Add. Nah, add kolom. Ya, kita pakai sintaks add kolom. Kemudian kolom kategori yang kita buat. Kategori. Ya. Kemudian kasih tipe datanya enum. Ya, isinya kayak tadi, kurung buka, langsung aja dikasih string makanan. Nah, ya, makanan, minuman, bumbu dapur, oke, kemudian langsung after name, ya. Oke, eksekusi. Waduh. After name-nya ini kayaknya nih. Coba sebentar. Maka coba kamu jangan line-nya jangan di ini, jangan di enter tadi. Coba kamu pencet atas lagi. Takutnya karena beda versi. Nah, oke, dari alter. Alter tabel. Alter tabel produk. Mana alter tabel produknya? Nah, alter tabel produk. Udah benar ya? Deskripsi produknya ya, produk. Kemudian langsung saja di enter di situ, enter. Nah, langsung kamu add. Add kolom ya. Add kolom, terus kemudian kita kasih kategori, kasih enum, ya itu benar enum kan? Ya, tipe datanya enum, kemudian kamu kasih, coba makanannya kasih string dulu, kasih kode string, dari situ makanan langsung. Makanan, kemudian tutup stringnya, koma, spasi, boleh, langsung minuman. Oke, kasih lagi tadi bumbu dapur. Oke, boleh tutup. Nah, kemudian enter after name. After name. Bukan, sorry. Jangan after name. Takutnya dia nggak bisa sintaksnya ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Coba lagi. After name. After name, Anissa tulis after name. Oke. Nggak usah langsung eksekusi aja kurung tutup kurung bukan namanya tanda titik koma. Setelah after name-nya titik koma. Coba kamu eksekusi. Nah, kan berubah lagi. Add line 2. Oke, Anissa, coba kamu bumbu dapurnya pakai underscore. Balik lagi pakai takutnya enggak, sok dari alter tabel produk, benar, sip, enter, terus pakai panah lagi. Nah, itu bumbu dapurnya kamu kasih underscore atau minus deh.
Enggak. Tadi. Nah, itu kamu delete pelan-pelan. Nah, bumbu, terus delete lagi, delete. Delete, terus, underscore, dapur. Ya, kasih string, tutup. Nah, kemudian enter. Nah, after name. Ya, titik koma, sip. Nggak mau ya. MySQL Server version for syntax kategori enum. Jangan-jangan asal name-nya di itu, Pak. Dikasih Apa? yang ketik satu itu. Enggak, itu hanya untuk memberikan nama coba. Oke, coba kamu describe dulu deh. Describe produk. Bentar. Name. Primary node. Oke. Coba sekarang kamu pakai alter table, tapi jangan dulu dikasih itu deh. Harusnya bisa sih dia, karena di saya bisa nih. Sebentar, saya buka deh. Coba kamu stop sharing dulu. Misalnya, bentar ya. Oke. Use gitu ya. Describe apa ya? Kita pengen, jangan dulu kita. Langsung aja di select. Nama tabelnya apa ya? Sebentar. Saya lupa. Oh, produk. Oh, tipe saya kan. Oke. Nah, ini keluar. Ini ya, gedein ya. Nah, biar enak. Select. Oke ya. Sekarang coba saya bikin ini ya, bikin baru nih. Ini kan saya sudah ada kategori nih, udah bisa masuk. Oke deh. Kita di tabel person aja coba ya. Coba kita sebentar. Yang produk kita ganti di person ya. Kita cobanya di person ya. Person, oke. Oh, tidak ada. Nah, ini kebetulan nggak ada ya. Dia tidak ada record kosong. Kita bikin dulu aja ya. Kita bikin apa? Kita create tabel dulu aja ya. Kita create tabel di sini ya. Create table apa ya? Sorry, tabelnya udah ada, cuman nggak ada isinya, berarti pakai insert ya. Insert into apa nih? Kita bikin dia person ya. Person itu dia ada orang. Berarti kalau orang ada apa aja nih? Kalau orang, bentar. Berarti kalau orang kita bisa kasih dia, sorry. Kita lihat dulu nih kategorinya. ID, first name, last name. Oh, oke. Berarti kita tinggal, nah kalau gini kita tinggal praktek ya. Kita tinggal praktek, kita menambahkan field baru ya. Berarti pakai alter table gitu ya, alter table.
Boleh deh huruf kecil semua nggak apa-apa. Alter table person berarti ya. Person. Ya, benar, person. Kemudian alter table persons. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini add ya, add column gitu ya. Add kolomnya kita kasih dia ada apa ya? Age, nomor telepon, panggilan. Skin ya, kulit gitu ya. Kita bikin skin ya. Kita bikin kulit gitu ya, kategori kulit, misalkan enum. Kemudian misalkan kulitnya ada warna apa nih? Putih gitu ya. Putih, kemudian koma. Kalau kuning itu apa ya namanya? Biasanya kalau kulit apa sih? Putih ya. Terus apa lagi sih? Sawo matang, Pak. Black aja lah ya. Nggak apa, cuma 2 aja dulu lah ya. Nah, oke, kita bikin 2 nih, 2 kategori ya. 2 kategori enam ya. Kemudian kita setelah apa ya kita buatnya? ID, first name. Oh, setelah panggilan mungkin enak ya. Bentar deh. Oke lah, setelah age aja nggak apa-apa. Setelah panggilan nggak apa deh. Sorry. After ya, after panggilan. Ya, after panggilan ya. Oke. Itu bisa saya. Ya. Coba kita describe. Nah, ya. Di situ ada tuh ya. Sudah masuk ya N6. White. Coba kamu Anissa lagi coba. Coba kita cari jalan keluarnya ada masalah di mana di itunya. Bentar. Coba Anissa kamu praktekkan lagi. Bentar. Halo? Iya, bentar. Ya, boleh Anissa lagi. Kayaknya Anissa ini lemes nih, kenapa nih? Sakit. Enggak, Bang. Ya, boleh Anissa, kamu praktekkan lagi. Oke, coba kamu bikin apa kolom baru nggak apa-apa, kolom baru buat kita kasih tipe data N6. Itu aja nggak apa-apa, bikin kategori. Berarti alter tabel, kemudian dia produk ya, tabel name-nya produk. Kemudian enter aja boleh. Kemudian add column. Ya, kasih kolom kategori. Oh, itu kolomnya kurang N kamu. Awas tipe, kolom N. Nah, oke. Kasih kategori. Ya, kasih tipe datanya enam. Enam, oke. Kurung tutup, kurung buka, biasa. Kasih tadi ya, makanan. Boleh deh. Makanan, oke. Minuman, udah sampai situ dulu. Bumbu dapurnya nggak usah dipakai dulu, kita pengen lihat. Tutup. Kemudian bikin after description aja, coba kita rubah. After description. Oke, eksekusi. Kasih, oke, sip. Nah, sip. Berarti ada masalah sintaks tadi itu. Add kolom kategori, coba kita perhatikan baik-baik yang di atas kan masih error tuh. Ya, di situ ada add kolom ya, sama ya. Oh, kamu salah tipe itu kolom. Tulisannya saya nggak ngelihat itu kolom. Harusnya kolom. Ya, bener ya? Iya, Pak. Oke, ya. Terus kemudian kamu select. Kita coba oke, jangan select. Kita coba perintahkan update ya. Kita masuk ke update ya, perintah update, kemudian ketik update. Ya. Jangan update, kita select dulu aja, boleh. Sorry.
select dulu, select. Ya, kita pengen tahu dulu tabel di data si ini ya, di datanya si apa namanya si ID ya, boleh ya. Kita select bintang form, tabel name-nya produk, ya. Kemudian kasih misalnya ID berapa tadi yang di atas yang ada? 1003 ya tadi ya. ID sama dengan kasih string I ya, I 003 kalau nggak salah. Ya, oke. Tutup, eksekusi. Select produk. Select bintang form produk. Oh, coba ID 003 ada nggak? Coba kamu kasih select bintang form produk. Select bintang form produk. Ya, oke. 003 ada tuh. Nah, kan kategorinya belum ya. Kita sekarang tinggal update kategori ya. Kita pengen update apa namanya si kategori ya. Kita pengen kasih nih si apa namanya si data mana nih si teh pucuk lah ya. Teh pucuk ini kita pengen kasih dia kategori minuman gitu ya. Nah, boleh langsung aja update, kemudian kasih tabel name. Oke, kemudian enter. Kasih set. Ya, oke. Kemudian ambil kolomnya, kategori berarti. Ya, mau kita setnya apa, misalnya kategori, oke. Kemudian sama dengan. Nah, si tipe apa yang mau kita masukin ya. Jadi di sini posisinya kalian akan memasukkan value apa di sini ya. Nah, karena kita sudah set kategori itu cuma ada 2 value, tipe data 6 ya, antara makanan dan minuman, kita boleh set misalkan ganti makanan. Kita set makanan. Pakai string, pakai string. String, makanan. Nah, kemudian enter. Kita ganti where. Where, oke. Where ID, ya. ID sama dengan string, enggak pakai tanda string, tanda string I003 ya, oke. Kasih string, tutup, eksekusi ya. Oke, kamu sekarang describe lagi atau enggak, jangan describe, select bintang form product ya. Oke ya. Nah, di situ sudah berubah tuh ya. Kita sudah berhasil mengupdate sebuah kategori. Nah, untuk ngupdate ini kita bisa lebih dari 2 field sebenarnya ya. Nah, boleh kalau 2 field sama, tinggal ditambahkan aja setelah set ya. Kita mau nge-set apa nih? Apa yang mau kita update? Baru nanti terakhir boleh kasih where. Nah, coba sekarang Anissa kamu update. Kamu coba update 2 field ya, 2 field dari kategori ya yang untuk ID 1001 I001 dan itu I001 itu kamu kasih minuman ya kategorinya. Kemudian untuk di quantity itu kamu ganti ya stoknya jadi 40. Stok jalanin. Pakai select update ya. Oke, update betul. Oke.
Oke. Kemudian koma, koma. Kalau lebih dari satu harus pakai koma. Nggak apa-apa, koma di situ koma. Nah, oke. Baru kasih lagi field keduanya adalah quantity. Quantity, oke. Sama dengan, ya, sama dengan quantity, boleh, quantity. Kasih lagi quantity plus 30. Oke. Where, nggak usah koma, langsung aja di enter. Where ID, ya, 1001, sorry, I001. Oke, eksekusi. Ya. Oke, kamu describe. Select bintang from product. Nah, ya. Jadi update pun juga kita bisa ya, kita bisa memberikan aritmatika ya, bisa nanti ditambah ya, bisa nanti mungkin dikurang, dikali, dibagi, itu bisa. Tinggal apa yang mau kita rubah datanya, tinggal ditambahkan di dalam blok ya, di dalam blok set. Jadi kita akan meng-set apa nih? Maksudnya kan set itu kan kita jatuhnya menentukan ya, atau menetapkan. Nah, jadi cara bacanya adalah misalnya jika kalian diminta untuk melakukan update data gitu ya. Nah, pertanyaan yang akan timbul dari kalian kepada yang memintanya adalah apa tabel mana yang mau diupdate gitu ya. Berarti kan update table name. Berarti kan otomatis itu ya sintaksnya, update table name. Kemudian field apa aja yang mau diupdate-nya gitu kan. Nah, berarti untuk mengetahui field-nya, sebelum kalian melakukan update, alangkah lebih baiknya kalian lakukan dulu query select untuk melihat struktur datanya ya. Lihat aja semuanya aja, select bintang form, table name, biar kelihatan nih tipe datanya apa aja gitu ya. Datanya apa aja. Kalau mau kelihatan tipe datanya, berarti kalian harus describe dulu ya. Describe dulu tabelnya, baru kelihatan ya tipe datanya apa yang dipakai, size-nya berapa. Jadi barangkali nanti ketika kita diminta untuk menginput, size-nya tidak mencukupi, pasti mau bagaimanapun itu pasti bahkan error ya. Walaupun sintaknya benar bakal error karena size-nya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, dari sini kita sudah belajar banyak nih ya, kita sudah melakukan insert lebih dari satu ya. Kemarin kan baru satu gitu ya. Kemudian kita pun juga bisa melakukan select ya, mulai dari mulai dari kita men-select keseluruhan gitu ya, men-select keseluruhan atau kita bisa select dari field ya. Dari field-nya misalkan kita pilih ID, name, misalnya description dan juga price, kita select-nya apa yang mau kita cari gitu ya. Nah, kita pun juga sudah belajar update ya. Jadi kita mau mengupdate apa gitu ya. Nah, dari situ kan sudah terlihat ya, berarti teman-teman sudah bisa nih ya melakukan penambahan ya menggunakan alter ya, kemudian untuk mengupdate suatu nilai value itu menggunakan syntax update, kemudian di set apa yang mesti diupdate-nya, kemudian di mana kita akan melakukan update-nya itu menggunakan where ya, baru diikuti dengan kondisinya apa, persyaratan apa yang mau kita eksekusi gitu ya. Nah, kemudian kita juga udah praktekkan update lebih dari satu ya, langsung bisa dikombinasikan dengan aritmatika gitu ya. Nah, terakhir adalah kita ingin melakukan delete ya, jadi nggak afdol ya, kita sudah bisa menambah, mengubah, tapi kita nggak bisa mendelete. Nah, kemarin saya sempat meriksa gitu dari antara Anissa dan juga Alif ya, dia ketika minta dikosongkan data, dia menggunakan perintah where ya. Saya sudah komen juga kok. Oke, sekarang kita lakukan sintaks delete nih ya. Jadi delete ini jangan sampai ya kita melakukan delete untuk ke semua tabel ya, itu kan malah bahaya ya. Berikut tabel-tabelnya yang hilang ya, nggak cuma datanya aja. Kalau kita pakai function truncate ya,
sintak transcat itu tabelnya nggak ada, masih ada dia, cuman datanya aja yang hilang. Tapi kalau kita pakai delete from gitu ya, itu udah jelas tabelnya hilang. Coba kita sekarang praktekkan. Apa ya? Kita praktekkan langsung delete aja ya. Coba delete, Anissa, delete from tabel name. Kemudian langsung pakai where. Where misalkan yang mau kita delete adalah I002. Coba eksekusi. Nah, itu ada yang error tuh, ya. Coba teman-teman atau mungkin Anissa bisa jawab kenapa errornya. Where clause-nya yang keluar, coba. Ada yang bisa bantu? Jadi di situ jelas Anissa keterangannya adalah untuk kolom ya, untuk kolomnya si I002 itu dia tidak bisa ditemukan oleh si where ya. Kenapa tidak bisa ditemukan oleh si where? Karena kamu tidak panggil kolomnya ya. Berarti harus di set dulu. Setelah delete from ya, delete from tabel name, kemudian where, situ panggil ID sama dengan 1002. Jadi si where-nya tahu mana yang mau dihapus gitu. Ya. Where ya, where ID sama dengan apa? 1002. Oke, eksekusi. Oke, berhasil kan? Coba kamu select bintang produk. Select bintang form produk. Ya, sudah ya, sudah kehapus ya. Nah, itu kalau menggunakan where. Jadi dia bingung nantinya ya. Hongkoh disuruh dihapus nih ya. Ini ada perintah hapus nih di dalam tabel produk. Tapi kata kunci yang diberikannya langsung 102 gitu ya. Sorry, I002. Nah, I002 ini di mana sebenarnya? Jadi dia bingung. Dia bingung mesti mencari I02 di mana. Nah, kalau pakai where dia harus spesifikasi ya. Jadi where-nya di mana dulu sebutin. Jadi where kemudian kolom gitu ya. Kolom name-nya apa atau field-nya apa, panggil, kemudian apa yang mau dihapus. Kata kunci apa? Berarti I002 kan karena kita mau jadi set ID di kolom ID dia. Jadi si where itu nanti dia akan mengeksekusi perintah delete tapi setelah ketemu dulu si kolomnya ya, kondisi kolomnya, ketemu datanya ya sesuai dengan kata kunci, baru dia akan menghajar perintah delete-nya. Gitu. Jadi posisi pencariannya gitu ya kalau menggunakan where. Oke, coba sekarang kita delete semua. Delete from product deh. Produk. Ya, eksekusi. Oke, sudah ya. Coba kamu jangan. Coba oke, show table. Ya. Coba kamu select datanya dari si tabel produk. Oke ya, kosong ya. Jadi perintah transcat ya, transcat sama delete from itu sebenarnya pada fungsinya sama. Ya, pada fungsinya sama. Cuman hanya saja kalau kalian lagi fokus job dengan begitu banyak, query begitu banyak, ketika ingin menghapus sebuah apa namanya? Coba kamu describe produk coba. Anissa, kamu describe produk.
Iya. Nah, jadi dia hanya menghapus record datanya, tapi semua yang dihapus. Sama dengan Transcat ya. Jadi Transcat pun juga dia menghapus isi dari apa namanya, isi dari sebuah tabel ya. Jadi dia perintahnya cukup hanya Transcat tabel kemudian apa yang dipanggil tabelnya. Tapi kalau delete sama ya, cuman ganti delete lalu dia kasih from ya. Bedanya itu aja sih, dia langsung delete from ya. Tapi kalau misalkan Transcat dia ada bintangnya dulu. Jadi apa yang mau dihapus isi datanya. Nah, kalau misalkan delete from tabel, dia akan mengisi semua, cuman terkecuali pada saat kita sedang melakukan query yang begitu banyak, di script yang begitu banyak, nah si delete ini kadang-kadang kita lupa nih, ya. Si where-nya ini kadang-kadang suka kepanggil, karena kita lagi banyak bermain di manipulasi, jadi menggunakan where banyaknya ya. Jadi makanya lebih disarankan untuk mengosongkan data boleh pakai Transcat. Jadi kan beda ya sintaksnya ya ketimbang dari delete ya. Kan kalau misalnya kita lagi delete lagi bikin function delete, tiba-tiba kita tipe delete from langsung tabel aja, kan repot ya. Gitu. Oke. Sampai sini materi hari ini selesai nih ya. Boleh ditutup itunya share screen-nya. Oke. Sampai sini nih terima kasih nih teman-teman terutama Nisa ya. Anissa kamu sudah bersedia untuk menjadi apa namanya? Apa ya namanya? Admin ya? Bukan admin, apa sih namanya? Moderator ya? Ya, dalam mata kuliah ini terima kasih, terus juga terima kasih kepada Rusli nih yang udah tadi juga berusaha untuk belajar ya. Nanti tinggal diasah lagi Rusli untuk apa namanya? Untuk query-nya ya. Nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan di dalam modul yang udah saya share seperti tadi si ini ya, si Anissa, teman-teman bisa lakukan gitu ya. Nah, nanti materi selanjutnya adalah kita eksplorasi ya. Jadi di materi selanjutnya kita akan eksplorasi lebih dalam ya, lebih dalam dari si penggunaan where karena penggunaan where ini dia nggak cuman hanya pada saat penggunaan select aja gitu ya. Select dan update dan delete aja, tapi ternyata dia bisa menggunakan operasi operator matematika dan perbandingan. Nanti ada or dan not dan lain sebagainya ya, and itu nanti kita coba praktekkan nanti. Ada lagi yang namanya group by ya, ada lagi yang namanya join, kemudian ada lagi yang namanya relasi ya. Relasi itu kayak one to one to many gitu ya, many to many nanti itu akan dibahas di dalam eksplorasi. Jadi memang eksplorasi ini cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini akan mencakup keseluruhan mengenai pemrograman basis data ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah selesai ya mempraktikkan semua yang ada di modul yang sudah saya siapkan, berarti saya bisa katakan kalau misalkan teman-teman tuh sudah cukup ya, udah cukup mahir gitu ya, udah cukup bisa memahami perancangan basis data dan kalaupun mau melamar pekerjaan di bidang basis data ya sudah bisa sebenarnya gitu ya. Tinggal nanti kalau misalkan mau dieksplor lebih dalam, tinggal dipadukan dengan bahasa pemrograman ya. Misalkan kalau suka PHP boleh ada koneksinya antara PHP dan juga MySQL. Kalau suka Python ada ya, ada koneksinya juga antara Python dan PHP. Mudah-mudahan nanti setelah dari eksplorasi komen ini, kalau cukup waktunya kita tambah materi yang lain gitu ya di bidang basis data sama. Ya nanti tujuannya memperdalam ya, memperdalam dan mengasah teman-teman di bidang basis data. Jadi teman-teman bisa belajar terus ya di rumah secara mandiri karena modulnya juga udah saya buatkan gitu. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan, sambil saya absen ada yang mau ditanyakan lagi?
mungkin ada yang masih ada kendala? Oke, saya sambil record ya. Saya sambil absen. Oke, Abdurrahman hadir. Alif ya, Alif hadir. Kemudian Anissa, Faris. Galuh Oka, Mamri. Kemudian Maria. Muhammad Rizky, Rusli. Oke, ada lagi yang belum terpanggil ya. Saya coba confirm ya. Untuk absen ada Abdurrahman, kemudian Alif Cahya, kemudian Anissa, kemudian Faras, kemudian Galuh Oka, kemudian ada Mamri, kemudian ada Maria, kemudian ada Rizky, dan kemudian ada Muhammad Rusli. Ada yang belum terpanggil? Halo? Sudah, Pak. Udah ya. Ini semuanya pada feeder apa gimana ini, pada nggak on cam? Aman, Pak. Wah, saya curiga nih, saya cuma berdua sama Anissa saja ini tadi, pada nggak menyimak ya? Aman, Pak. Menyimak, Menyimak, Pak. Oke. Oke, untuk tugas yang kemarin yang belum mengerjakan, boleh silakan dikerjakan. Tadi juga sudah dipraktekkan oleh Anissa ya. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan lalu dikirimkan ya. Jadi saya masih bisa menerima tugas yang minggu lalu. Oke. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkuliahan hari ini selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mengikuti perkuliahan secara online ya. Mudah-mudahan ilmunya dapat tersampaikan dan diserap dengan baik ya. Kalaupun memang penyampaiannya kurang, bisa dipelajari sendiri di dalam modul yang sudah saya buatkan ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ayo, selamat sore. Ngopi dulu, ngopi. Iya, Pak. Ya, ngopi.